Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru penggerak, perkenalkan nama saya adalah Ibu Etik Prasetya Unani. Saya CPG Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Gantiwarno, Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunggah koneksi antar materi dan kesimpulan dan refleksi pada tugas modul 1.1 A8. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut yang sudah saya pelajari, 1. Pendidikan adalah menuntun. 2. Pendidikan ibarat seorang petani yang merawat, membimbing, mengarahkan yang baik sesuai karakter, kodrat anak yang berbeda-beda sesuai keunikannya. Ketiga, pendidikan budi pekerti untuk menguatkan karakter anak. 4. Dasar pendidikan anak adalah merdeka belajar atau bermain dalam belajar. Kelima, pendidikan yang berpusat atau berpihak pada anak. Berikut salah satu contoh budi pekerti yang saya terapkan pada anak, di mana saya selalu menerapkan sapa, salam, dan senyum pada anak di pagi hari sebelum kegiatan belajar itu diadakan untuk menyemangati anak. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bergabung menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya juga memimpin untuk di awal pelajaran selalu dimulai dengan doa bersama-sama. Dalam doa tersebut, saya selalu mengingatkan pada anak untuk bersyukur di pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit sehingga mereka bisa masuk ke sekolah dengan baik. Saya akan terus menyemangati anak di awal pembelajaran supaya anak termotivasi dan semangat dalam pelajaran di pagi hari ini dan seterusnya. Kemudian petani itu pendidik diibaratkan sebagai petani bagi siswa untuk menyebarkan benih-benih padi ke sawah dan merawatnya serta memelihara dengan cara mengolah tanah, menyirami, memupuk, menghilangkan rumput sehingga padi tersebut bisa berbuah dan menguning. Itu adalah simbolis untuk mendidik anak. Kemudian trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut saya ada 3, yaitu Engarso Sungtulodo. Di depan kita harus menjadi contoh atau teladan bagi siswa kita. Kedua, Ing Madya Mangunkarso. Di tengah kita harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat, ide, inovasi, dan dukungan belajar pada siswa. Tuturi Handayani memberikan dorongan atau motivasi semangat untuk terus maju dan berkarya. Refleksi dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pemantik kedua, pemikiran dan perilaku apa saja yang berubah setelah mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Amos, dari apa yang saya percaya tentang murid dan pelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Anak itu diibaratkan lembaran kertas putih. Orang tua dan guru bisa sekendah hati mengisi lembaran kertas itu dan mewarnainya. Kemudian yang kedua, pembelajaran di kelas berpusat pada guru. Guru yang menentukan materi sesuai kurikulum yang berlaku. Ketiga, ada target waktu penyampaian materi pembelajaran sesuai di RPP. Dan keempat,
keberhasilan belajar diukur dari penilaian hasil belajar siswa. Dan yang kelima, menurut saya waktu itu, semua siswa akan mengikuti kegiatan belajar dari guru. Jadi berpusat pada guru. Tapi setelah saya belajar di modul 1.1, saya banyak menemukan ternyata belajar itu adalah menuntun, membuat siswa lebih terarah pada karakter kodrat dan karakter zaman yang harus kita arahkan. Di situ kita harus membuat anak itu menjadi belajar dan sekaligus bermain, menemukan pengalaman yang mengasihkan di situ. Kemudian pemikiran dan perilaku apa saja yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1. Saya merasa bahwa murid ternyata itu merupakan sebuah kertas yang sudah ada tulisannya, namun masih tersamar-samar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak untuk menebalkan tulisan yang samar-samar agar dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dua, pembelajaran berpusat pada murid. Pendidikan sebagai penuntun dan melayani kebutuhan siswa yang beragam sesuai potensi, bakat, dan minatnya. Pembelajaran tidak harus menyelesaikan target kurikulum atau mengacu pada kebutuhan guru, tapi pembelajaran yang berpihak pada murid dalam mencapai merdeka belajar. Setiap murid memiliki potensi dan kecerdasan yang berbeda-beda. Guru harus menyediakan variasi mengajar yang dapat memilih kegiatan yang disukai murid sesuai kecerdasan, potensi, bakat, minatnya. Jadi keberhasilan pembelajaran tidak dinilai dari selesainya tugas, tetapi melalui suatu proses yang berbeda-beda pada anak yang satu dengan anak yang lain, karena setiap anak tidak memiliki kecerdasan yang sama. Tidak harus sesuai target waktu pada kurikulum yang harus dikejar waktu untuk menyelesaikan materi murid, tapi kita bisa menentukan sendiri waktu target belajar murid sesuai kemampuan murid pada kompetensi di kelas masing-masing. Pada kegiatan belajar, ternyata murid boleh mengungkapkan pendapat, gagasan, ide, argumentasi masing-masing dan mempresentasikan gagasan atau idenya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan di pemantik ketiga, saya mengemukakan bahwa ternyata menerapkan ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutmuri handayani perlu bagi seorang pendidik. Kedua, sebagai pendidik harus bisa menuntun, membimbing, melayani murid, dan melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Tiga, menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada teman sejawat dan melaksanakan pendidikan sesuai kurikulum Merdeka Belajar. 4. Menyediakan model pembelajaran yang beragam dan bervariasi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid dan fasilitasi sesuai kebutuhan murid dalam kegiatan belajar. Apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sehingga dari situ saya menerapkan konsisten, menanamkan budi pekerti dan taat beragam sebagai upaya pendidikan karakter. Yang keenam, saya mengembangkan penggunaan TIK dalam pembelajaran murid agar sesuai perkembangan kodrat zaman, yaitu abad 21. Demikian sajian dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bapak Ibu Guru Pejuang Pendidikan, demikian tadi pemaparannya. Terima kasih saya ucapkan. Saya, Eti Prasetyo Unani, mengucapkan selamat dan bahagia. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.